kepulauan didefinisikan untuk memberikan suatu arti, yaitu suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan itu sendiri adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau perairan yang saling berhubungan dan karakteristik alamiah lainnya yang bertalian erat, sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik geografis, ekonomis, dan politis yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian yang terdapat di dalam pasal 46 UNCLOS. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu perairan kepulauan. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan atau antara pulau-pulau, disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan juga satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah, serta di bawah tanah. Dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Perairan Indonesia disebutkan bahwa perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantainya. Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 1957 terjadi deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Hal tersebut dikenal juga dengan konsep wawasan Nusantara. Setelah deklarasi Juanda, terjadi konferensi hukum laut sebanyak 3 kali, yaitu dari tahun 1958 sampai 1973. Selanjutnya saya akan menyebutkan dari UNCLOS pertama sampai UNCLOS ketiga. UNCLOS pertama diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tahun 1958. Konvensi Jenewa 1958 dianggap sebagai sebuah konvensi yang telah meletakkan dasar-dasar hukum internasional, khususnya hukum laut. Namun dalam konferensi ini gagal memasukkan konsepsi negara kepulauan yang diajukan oleh Indonesia. Selanjutnya ada UNCLOS kedua, sama juga diselenggarakannya di Jenewa, Swiss pada tanggal 16 Maret sampai 26 April 1960, juga mengalami kegagalan dalam mengintegrasikan konsepsi negara kepulauan. Pada konferensi ini, upaya Indonesia dilaksanakan dengan mengedarkan teks Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, UNCLOS ketiga diselenggarakannya di Caracas, Venezuela pada tahun 1973, berhasil menyepakati naskah final Konvensi Hukum Laut Internasional. Naskah konvensi ini berisikan berbagai rezim dalam hukum laut internasional yang berlaku hingga saat ini, termasuk pula konsepsi negara kepulauan yang diajukan oleh negara Indonesia. Pengaturan kedaulatan dalam perairan kepulauan. Kedaulatan negara atas perairan tidak sama dengan kedaulatan negara atas daratannya, yaitu karena adanya pasal-pasal lain yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengharuskan dihormatinya hak-hak yang ada dan kepentingan yang sah dari negara-negara lain yang berkepentingan terhadap negara kepulauan ini. Dalam bab 4 UNCLOS 1982 pasal 46 hingga pasal 54 secara khusus mengatur tentang negara-negara kepulauan. Dari pasal 46 hingga pasal 54, saya akan menjabarkan mulai dari pasal 46. Pasal 46 tentang penggunaan istilah. Pasal 47 tentang garis-garis pangkal kepulauan. Di pasal 48 tentang pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landasan kontinen. Pasal 49 tentang status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pasal 50 tentang penetapan batas perairan kepulauan. Pasal 51 tentang perjanjian yang berlaku, hak perikanan tradisional dan kabel laut yang ada. Pasal 52 tentang hak lintas damai melalui perairan kepulauan. Pasal 53 tentang hak lintas alur laut kepulauan dan penetapan alur laut kepulauan. Pasal 54 yang terakhir tentang kewajiban kapal dan pesawat udara selama melakukan lintas kegiatan riset dan survei, kewajiban negara kepulauan, dan peraturan perundang-undangan negara kepulauan
bertalian dengan lintas alur-alur laut kepulauan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaturan hak dan kewajiban dalam perairan kepulauan. Menurut pasal 49 Unclos 1982 mengatur tentang status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Ketentuan tentang kedaulatan tersebut antara lain: 1. Kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang ditutupi oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47. Disebut juga sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantainya. Yang kedua, kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga di dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, rezim lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan dalam bab ini bagaimanapun juga tidak boleh di bidang lain mempengaruhi status perairan kepulauan tersebut, termasuk alur laut atau pelaksanaan kedaulatan oleh negara kepulauan atas perairan demikian dan ruang udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berikutnya ada hak dan wewenang negara kepulauan di perairan kepulauan menurut pasal 53 dan 54 Junto dan pasal 42 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Yang pertama, menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas di laut sebagaimana ditentukan oleh pasal 41. Yang ketiga, menetapkan peraturan tentang pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku tentang pembuangan minyak dan bahan beracun lainnya. Selanjutnya yang keempat, menetapkan peraturan yang bertalian dengan kapal penangkapan ikan, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara penyimpanan alat penangkapan ikan. Yang kelima, menetapkan peraturan yang bertalian dengan bongkar muat setiap komoditi atau mata uang atau orang yang bertentangan dengan peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter. Yang keenam, menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas terdapat di pasal 53 ayat 1 dan 6. Dan yang terakhir, apabila keadaan menghendaki setelah diadakan pengumuman sebagaimana mestinya, dapat mengganti alur laut dan skema pemisah yang telah ditentukan dengan alur laut dan skema pemisah lain dengan mengajukan usul kepada IMO agar dapat diterima, terdapat di dalam pasal 53 ayat 7 dan 9. Hak lintas damai perairan kepulauan. Yang pertama, ada pasal 17 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Selanjutnya, pasal 18 ayat 1 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 dan pasal 19 Konvensi dengan memberikan pengertian tentang hak lintas damai. Selanjutnya saya akan menjelaskan hak lintas alur-alur laut kepulauan. Yang pertama, lintas tidak hanya lintas pelayaran, tetapi meliputi pula lintas penerbangan. Yang kedua, lintas pelayaran dan lintas penerbangan tersebut hanya dimaksudkan untuk lintasan yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin dan tidak terhalang. Yang ketiga, lintas harus dilakukan antar bagian laut lepas atau ZEE.